Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom warga kerajaan Allah, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory, spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku, kata merdeka identik dengan kebebasan, bebas dari penjajahan, leluasa, dan tidak terikat dan lepas dari tuntutan pihak lain. Dengan kata lain, merdeka adalah sebuah kondisi yang melegakan. Dan kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Kita juga bersyukur atas para pemimpin yang sampai hari ini terus berjuang untuk membangun negeri kita ini.
Terlepas dari banyaknya hal-hal yang masih tentu saja harus dibenahi, kita adalah bangsa yang diberkati. Sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan negara kita di hari ini, kita perlu memaknai kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun. Tidak hanya secara material, tetapi juga secara mental dan spiritual. Pastikan Anda juga, dimanapun Anda berada hari ini, merdeka secara rohani. Saudaraku, apa saja makna merdeka secara rohani yang perlu kita ketahui dan terapkan? Warga kerajaan Allah, meski telah merdeka, namun budaya korupsi, kesenjangan, kemiskinan, diskriminasi, kurangnya pemerataan kesempatan kerja, pendidikan di negara ini masih kita alami. Masyarakat adil dan makmur belum terwujud. Namun kita tidak boleh menyerah, saudara. Kita masih punya kesempatan dan harapan untuk memajukan Indonesia. Raja kita menghendaki kita semua sebagai warga negara yang baik untuk berkontribusi mensejahterakan bangsa dan negara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku, selain kita mendoakan bangsa negara kita juga diminta untuk mengusahakan. Tentu hal ini tidak terbatas kepada rekan-rekan kita yang sudah duduk di institusi pemerintahan saja. Namun sebagai warga negara kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Kita melengkapi dokumen administrasi kependudukan kita misalnya. Taat pajak, membuang sampah pada tempatnya. Kita dalam berlalu lintas tertib, tidak menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Karena semakin banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh bangsa. Itulah sebabnya, saudaraku, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Selain merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, saudaraku, ada baiknya kita juga memastikan bahwa kita juga harus merdeka secara rohani. Karena hanya pribadi yang merdeka secara rohani yang bisa berkarya positif bagi bangsa ini. Sebagai warga kerajaan Allah, kemerdekaan rohani yang kita miliki tentu berasal dari firman Tuhan. Kebenaran ini akan menuntut, melindungi, memampukan kita melawan semua hal-hal yang Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang menentukan kemerdekaan rohani kita? Yang pertama, saudara, merdeka berarti berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Menurut sejarah, Indonesia mengalami penjajahan kurang lebih dari 350 tahun. Selama itu pula perjuangan dan peperangan terjadi di berbagai daerah. Hingga akhirnya semangat persatuan itu berkobar lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan beberapa belas tahun kemudian kita berhasil meraih kemerdekaan. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat berat dan panjang. Saudaraku, warga kerajaan Allah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini berada di bawah penjajahan iblis. 1 Yohanes 5:19 menceritakan itu kepada kita, bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Iblis mengerahkan berbagai cara untuk menjatuhkan kita dari Allah. Manusia tidak bisa leluasa beribadah kepada Tuhan karena ada kecenderungan dalam hati ingin berbuat dosa dan menyakiti Allah. Dan hal ini terus berlangsung sampai pada akhirnya
Yesus datang menebus dan menegakkan kerajaannya di muka bumi. Kita dianugerahkan kebebasan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 39 bahwa di dalam Dialah setiap orang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu peroleh dari hukum dosa. Saudaraku, berbeda dengan para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan dengan berkorban jiwa raga, kita justru mendapatkan kemerdekaan rohani dengan cuma-cuma anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri yang datang dan mendekatkan diri kepada umat-Nya, sehingga kita menerima dan hidup di dalam kebenarannya. Dan saat itu pula kita memperoleh kebebasan. Kita beralih dari pemilikan, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6:18, Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kemudian dalam ayat 22 dari Roma 6 mengatakan juga, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup. Saudara keluarga kerajaan Allah, ingatlah bahwa menjadi hamba kebenaran membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Wow. Yang kedua, merdeka berarti kita lepas dari tuntutan maut. Saudaraku, pada masa penjajahan kita semua memahami bahwa kehidupan nenek moyang kita sangat memprihatinkan. Kemiskinan, kesengsaraan, kebodohan, penindasan, kemudian ada kewajiban menyerahkan upeti kepada penjajah waktu itu. Dan mereka menjalankan kerja paksa dengan perut yang kelaparan. Sedangkan para penjajah hidup dengan bersenang-senang dan menikmati hasil bumi kita yang berlimpah. Saudaraku, secara rohani, kondisi ini tak ubahnya seperti orang yang diperbudak dosa. Seakan tidak mengenal kata puas, hidupnya terjebak dalam satu dosa kepada dosa yang lain. Karena setiap kali ingin melawan, ia merasa tidak berdaya. Hatinya sengsara dan jauh dari damai sejahtera. Dan banyak orang kehilangan harapan, menunggu waktu hingga maut dan kebinasaan datang menjemput. Tapi saudaraku, syukur bagi Allah. Oleh kemurahan hatinya, kita telah dibeli lunas. Tuntutan iblis dihapuskan. Dan dia tidak bisa lagi mendakwa. Dengan kuasa Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Haleluya. Saudaraku, sekarang tubuh ini baik Allah. Hati kita penuh dengan damai sejahtera. Karena kita telah berpindah dari cengkeraman maut ke dalam cengkraman kepada hidup yang kekal. Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku, dunia ini boleh berbangga dengan segala ikatannya. Keinginan daging, kenikmatan hidup yang membawa kedagingan ini kepada dosa dan maut. Namun orang yang sudah dimerdekakan, dia bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Ia tahu dirinya adalah hamba kebenaran. Dan tuntutan maut tidak lagi berkuasa atas. Saudara keluarga kerajaan Allah, sebagaimana bangsa ini berjuang mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, mari kita semua berjuang
pengudusan yang progresif tiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Memperkatakan konstitusi, melakukan merenungkannya setiap hari. Dan kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kiranya kita menjadi pribadi yang merdeka dan siap untuk berkarya bagi bangsa ini, bagi Tuhan, bagi Raja, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami semua diingatkan untuk memaknai kemerdekaan negara kami. Kami juga harus merdeka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkontribusi, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini melalui budaya kerajaan, nilai-nilai kerajaan, dimanapun kami berada. Dan memberkati semua pendengar hari ini, sehat semua, diberkati oleh dalam nama Yesus. Amin. Amin.